berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu. Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai taufan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja.
Percayalah, Tuhan masih bekerja. Selamat malam semuanya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Sony Sakaria dalam program Tuhan Masih Bekerja. Saya mau menyapa terlebih dahulu orang-orang yang telah hadir dalam orang-orang yang telah bergabung dalam live streaming ini. Ya, saudara, sudah ada Nanik. Nah, ini dari Pekalongan, seorang guru dari Pekalongan. Gimana kabarnya Ibu Nanik? Sudah sembuh belum kakinya? Kalau sudah sembuh, beritahu ya. Lalu ada Michael Wong, ada Merni, ada Bagus Prasetyo, ada Quinio, ada Elfrida Nino, ada Andreas, ada Esther. Selamat malam semuanya. Nah, dalam program ini, saudara, kita mau berinteraksi. Selamat malam Budi, Welia. Kita mau berinteraksi, jadi bukan cuma satu arah saya ngomong kepada saudara, tapi saudara juga bisa menyampaikan permohonan doa di live chat. Saudara bisa tulis permohonan doa kalau ada yang sakit perlu didoakan. Nanti kita akan doakan di akhir acara ini. Tulis saja permohonan doa di live chat, akan ada orang-orang yang mendukung dalam doa juga di live chat. Lalu kalau saudara mau bertanya tentang apa yang sedang saya sampaikan, boleh juga tanya, nanti saya akan jawab. Bisa di tengah-tengah saya khotbah, saya membahas pertanyaan saudara dulu, bisa juga nanti dikumpulkan setelah akhir saya membahas firman Tuhan, baru saya akan menjawab semua pertanyaan ya. Jadi saudara bisa menyampaikan permohonan doa saudara di live chat. Saudara juga bisa menyampaikan pertanyaan mengenai firman Tuhan yang sedang kita bahas. Hari ini secara khusus saya mau bahas tuntas dari Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-27. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-27 ya saudara. Selamat malam Mulyono, Merlia, Andre sudah bergabung juga. Bagus, saya senang melihat saling menyapa di live chat ini saudara. Itu bagus. Minimal dalam masa PSBB ini kita ibadah di rumah sedikit mengobati kekangenan di antara kita ya saudara, di antara jemaat. Nah, hari ini saya memberi judul firman Tuhan yang saya bahas pada hari ini adalah bagaimana kita bisa mengubah firman, bagaimana caranya kita mengubah firman yang kita terima dari Tuhan menjadi kehidupan, menjadi kesembuhan, dan sekaligus menjadi masa depan bagi kita semua. Karena saya percaya sungguh firman Tuhan yang disampaikan buat kita oleh Tuhan itu mempunyai potensi daya ledak yang sangat luar biasa, yang bisa menjadi kehidupan, kesembuhan, sekaligus bisa menjadi masa depan buat kita semuanya. Tentunya firman Tuhan itu menjadi masa depan bagi kita. Jadi setiap firman Tuhan itu akan mengarahkan kita ke depan sana. Nah, kita baca ayatnya Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-27. Mungkin kita akan bahas ayat per ayat nanti ya. Jadi kita sedikit pendalaman Alkitab saudara. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27. Saya harap saudara sudah siapkan Alkitab saudara dan catatan saudara. Kita coba telaah firman ini ya. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27. Semua sudah ada di situ? Baik, kita mulai ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, harap dipahami bahwa di dalam kitab Amsal, Yesus memanifestasikan dirinya dalam bentuk atau dalam rupa hikmat. Jadi hikmat dalam kitab Amsal adalah penampakan Kristus. Jadi dalam kitab Amsal penampakan Kristus, Yesus menampakkan dirinya dalam rupa hikmat. Karena Yesus adalah hikmat Allah memang.
Jadi ini adalah perkataan hikmat untuk kita semua. Dia berkata, ini sama dengan perkataan Yesus tentunya saudara. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Jadi ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita, kita harus memperhatikannya. Ya, memperhatikannya, bukan sekedar mendengarnya, tapi memperhatikannya. Kalau memperhatikan pakai apa saudara? Kita memperhatikan pakai apa? Pakai pikiran, ya. Karena kalau saudara cuma mendengar tapi pikirannya tidak ada, ya saudara bisa saja telinganya mendengarkan saya bicara pada hari ini, matanya tertuju juga pada saya melihat kepada layar handphone saudara, tapi pikirannya jalan-jalan kemana-mana. Nah itu artinya saudara cuma mendengar dan melihat tapi tidak memperhatikan. Tapi kalau memperhatikan itu melibatkan pikiran. Jadi ada orang cuma mendengar dengan telinga tapi tidak dengan pikiran, maka orang itu sebetulnya tidak sedang mendengarkan saudara. Cuma telinganya dipasang tapi tidak memperhatikan. Oke, saya membaca ada Foni sudah bergabung, lalu Ibu Nani. Kita rehat dulu sebentar ya saudara. Ibu Nani bilang sewaktu kaki kiri saya tiba-tiba sakit, lalu didoakan that's Sony. Jadi kira-kira hari kemarin atau kemarinnya lagi saya tanya Ibu Nani gimana, kakinya sudah sembuh atau belum. Lalu dia bilang pas sekarang sakit, pas sekarang sedang datang sakitnya ya. Pas sekarang sedang datang sakitnya, nggak bisa dipakai untuk berjalan. Lalu saya doakan langsung melalui WA dalam nama Yesus sembuh, dan saya suruh Ibu Nanik untuk menggunakan kakinya untuk berjalan, dan ketika dia pakai untuk berjalan sakitnya hilang saudara. Puji Tuhan. Jadi Ibu Nanik sudah disembuhkan. Doa kita dalam TMB ini tidak pernah sia-sia saudara. Tuhan selalu mendengarnya dan Tuhan masih bekerja. Oke, kita lanjutkan Amsal pasal 4 ayat 20. Jadi memperhatikan itu dengan pikiran, lalu arahkan telingamu kepada ucapanku. Jadi pikiran terlibat, lalu telinga juga terlibat. Pikirannya diarahkan kepada firman, telinganya juga diarahkan kepada firman. Jadi ketika firman datang, kita harus benar-benar menggunakan seluruh panca indera kita untuk memperhatikan firman. Ya saudara, seluruh perhatian kita harus tertuju kepada firman yang disampaikan, karena firman itu akan menentukan hidup kita dan masa depan kita. Lalu ayat 21 berkata, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu, sekarang melibatkan mata. Jadi tadi pertama pikiran, yang kedua telinga, yang ketiga mata. Libatkan pikiran, telinga, mata. Ini cara untuk mengubah firman yang kita terima menjadi kehidupan dan kesembuhan dan masa depan kita saudara. Jadi libatkan pikiran, telinga, mata, memperhatikan dengan pikiran, lalu mendengar dengan telinga secara baik-baik, lalu melibatkan mata, ini visualisasi. Kita bukan hanya harus mendengar firman, tapi kita juga harus bisa melihat firman. Firman itu bukan hanya didengar, diperhatikan, tapi juga harus dilihat saudara. Dengan mata rohani kita tentunya, dengan mata iman kita. Lalu dikatakan simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi perhatikan baik-baik, kita dengar dengan telinga, memperhatikan dengan pikiran, lalu melibatkan mata untuk proses visualisasinya. Kita harus bisa melihat firman terjadi dalam hidup kita. Arahkan telinga kita kepada firman, lalu kita mengarahkan pikiran kita juga kepada firman. Kita mendengar bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan pikiran. Lalu kita melibatkan mata juga untuk visualisasinya. Kita bisa melihat firman terjadi dalam hidup kita.
barulah firman itu tersimpan di dalam lubuk hati kita. Jadi saudara-saudara, ketika saudara cuma dengar firman dengan telinga, tidak melibatkan mata, tidak melibatkan pikiran, firman itu tidak bisa sampai ke dalam hati. Firman itu tidak bisa tersimpan di dalam lubuk hati. Hanya orang-orang yang mendengarkan firman secara serius, bukan hanya dengan telinganya, tapi juga dengan pikirannya, dan juga dengan matanya, maka firman itu bisa disimpan dalam lubuk hati. Jadi kisahnya seperti ini. Ketika saudara terima firman, pikiran saudara berproses. Lalu, saudara dengar sambil merenungkan dalam pikirannya, memproses dalam pikirannya. Bukan sibuk membantahnya, bukan sibuk mempertanyakan firman, tapi sibuk memprosesnya dalam pikiran, menerimanya dalam pikiran. Lalu kita bisa visualisasikan, kita imajinasikan firman yang kita terima itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Maka saudara-saudara, itu bisa disimpan dalam lubuk hati kita, masuk ke dalam lubuk hati kita. Jadi sebetulnya seperti ini, saudara. Telinga dan mata kita itu adalah pintu untuk firman bisa masuk ke dalam hati kita. Sebetulnya segala sesuatu, telinga dan mata kita adalah pintu masuk ke dalam hati. Makanya segala sesuatu yang kita dengar, segala sesuatu yang kita lihat, ditambah dengan melibatkan pikiran, maka semua bisa masuk ke dalam hati. Kalau saudara terus mendengar berita ketakutan, melihat berita ketakutan, memikirkan berita ketakutan, maka ketakutan itu akan masuk ke dalam hati saudara. Sebaliknya, kalau saudara terus mendengarkan firman, melihat firman, melibatkan pikiran dalam pendengaran dan penglihatan saudara akan firman itu, maka firmanlah akan masuk ke dalam hati. Segala sesuatu yang terus-menerus kita dengar, terus-menerus kita perhatikan, terus-menerus kita lihat di dalam hidup kita, maka itu akan masuk ke dalam hati kita. Jadi prosesnya begitu ya saudara. Oke, kita lanjut. Ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi firman ketika sudah masuk ke dalam lubuk hati, itu firman menjadi kehidupan. Memancarkan kehidupan. Dan juga kesembuhan. Menjadi kesembuhan. Kalau hati saudara ada firman, firman menguasai hati saudara, maka saudara akan mengalami kehidupan mengalir dari hati saudara. Saudara merasa ada kehidupan di dalam hidup saudara. Ada semangat yang menyala-nyala, ada pengharapan, ada iman. Pokoknya ada kehidupan yang saudara rasakan kalau firman menguasai hati saudara, kalau firman tersimpan di dalam lubuk hati saudara. Gitu ya saudara. Jadi firman yang bisa berubah jadi kehidupan dan kesembuhan dan masa depan bagi kita, itu adalah firman yang tersimpan di dalam lubuk hati. Sementara kalau firman itu cuma didengar, tapi tidak dilihat dan tidak dipikirkan, tidak melibatkan pikiran, maka firman tidak bisa masuk ke dalam hati, tidak bisa tersimpan di dalam lubuk hati, dan firman itu tidak akan bisa menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi kita semua. Jadi kalau saudara mau mengalami kehidupan saudara penuh dengan kehidupan, pastikan ada firman yang tersimpan di dalam lubuk hati saudara. Kalau saudara ingin mengalami kesembuhan ilahi, saudara mengalami firman itu menjadi kesembuhan bagi saudara, simpan itu di dalam lubuk hati saudara. Bagaimana cara saudara menyimpan firman di dalam lubuk hati saudara? Arahkan telingamu kepada firman, arahkan matamu kepada firman, lalu arahkan pikiranmu kepada firman. Telinga, mata, dan pikiran harus diarahkan kepada firman, menyerap firman sepenuhnya, baru firman masuk ke dalam lubuk hati, dan baru firman bekerja dengan kekuatan kuasanya, dengan potensi kuasa yang ada pada firman. Ingat, firman itu punya potensi kuasa yang dahsyat, punya potensi kuasa mencipta, menyembuhkan, menghidupkan, dan sebagainya, saudara. Jadi pastikan firman yang engkau terima masuk ke dalam lubuk hati saudara, tersimpan di dalam lubuk hati saudara. Caranya bagaimana?
Arahkan telingamu kepada firman, arahkan pandanganmu kepada firman, matamu, arahkan pikiranmu kepada firman. Singkirkan yang lainnya sehingga telinga, mata, dan pikiran kita hanya terarah kepada firman, maka firman akan ada di dalam hati kita, tersimpan dalam lubuk hati kita. Lalu dari dalam hati kita itu dia muncul menjadi sebuah kehidupan, menjadi sebuah kesembuhan dan masa depan bagi kita semuanya, saudara-saudara. Begitu prosesnya firman menjadi kehidupan, kesembuhan, dan masa depan bagi kita semuanya. Kita lanjut ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setelah firman masuk, tersimpan di dalam lubuk hati kita, Alkitab berkata kita harus menjagai hati kita dengan segala kewaspadaan. Mengapa kita harus menjagai hati kita dengan segala kewaspadaan? Karena di situ tersimpan firman yang memiliki potensi kehidupan. Dari situ terpancar kehidupan karena ada firman yang tersimpan dalam lubuk hati kita. Lalu mengapa hatinya harus dijagai? Berarti firman yang sudah tersimpan dalam lubuk hati kita itu bisa hilang lagi, saudara. Bisa dicuri oleh musuh. Itu sebabnya kita harus menjagai hati kita supaya firman yang sudah tersimpan dalam lubuk hati kita itu tidak tercuri oleh musuh. Saudara pasti pernah mengalami ada saat-saat ketika saudara mendengar firman rasanya nyes masuk ke dalam lubuk hati saudara, seluruh telinga saudara tertuju kepada firman, seluruh mata saudara tertuju kepada firman, seluruh pikiran saudara tertuju kepada firman, saudara tidak ingat yang lainnya. Dan saat itu saudara merasa aliran kehidupan roh mengalir dari dalam hati saudara, ya. Lalu kalau saudara ada sakit, tiba-tiba penyakitnya disembuhkan. Dan saudara merasa ada kehidupan roh mengalir dari dalam hati saudara. Mengapa begitu? Karena firman masuk ke dalam lubuk hati saudara yang paling dalam, dan firman bekerja sesuai dengan potensi kuasa yang ada padanya. Tapi beberapa lama kemudian, entah gimana caranya, entah bagaimana kisahnya, saudara tiba-tiba merasa kehidupan itu seperti menghilang dari diri saudara. Kemenangan, semangat, antusiasme, gairah rohani yang waktu itu saudara alami tiba-tiba menghilang begitu saja. Entah gimana. Nah, hari ini saya beritahu jawabannya. Karena saudara tidak menjagai hati saudara dengan segala kewaspadaan, sehingga firman yang sudah tersimpan di dalam lubuk hati saudara itu akhirnya hilang, tercuri. Rasul Paulus pernah mengingatkan dalam surat yang ditulis untuk anak-anak rohaninya, jangan biarkan kemenanganmu dicuri oleh orang lain, saudara. Apakah yang suka mencuri firman dari dalam lubuk hati kita? Peristiwa-peristiwa buruk seringkali mengalihkan telinga kita dari firman Tuhan kepada peristiwa buruk tersebut. Mata kita juga teralihkan dari firman kepada peristiwa buruk. Pikiran kita juga teralihkan dari firman kepada peristiwa buruk. Sehingga akhirnya peristiwa buruk ini menyedot seluruh perhatian kita, seluruh pikiran, telinga, dan mata kita. Dan itulah yang menyebabkan hati kita jadi penuh dengan masalah, penuh dengan pikiran buruk, penuh dengan peristiwa buruk, dan akhirnya kita melupakan firman. Ketika pikiran dan hati kita dikuasai oleh masalah, oleh peristiwa buruk, maka firman itu seperti tertutup gitu, saudara. Nggak bekerja dia. Seperti sumur itu, ya, seperti sumur yang mengeluarkan mata air itu, saudara, kalau ditimbun dengan sampah, pada akhirnya mata airnya nggak keluar, airnya nggak keluar. Mengapa? Ada banyak sampah yang menimbunnya. Nah, bagaimana caranya firman yang tersimpan dalam lubuk hati saudara, sumber air kehidupan itu, tidak memancar lagi dari hati saudara, karena saudara menimbun hati saudara dengan sampah. Ya, ada sampah ketakutan, ada sampah kekecewaan, ada sampah pikiran buruk, ada sampah kemarahan, ada sampah kebencian, ada sampah kepahitan, dan sebagainya.
itu semua mencemari hati kita, menimbun hati kita yang sudah ada matahari kehidupan itu karena firman ada di dalamnya, sehingga pada akhirnya kehidupan tidak memancar lagi dari dalamnya. Kita seperti melupakan firman. Ya, lupa sama sekali sih tidak, saudara, karena kita tidak hilang ingatan kan. Tapi firman, walaupun kita masih ingat, tapi seperti tidak ada gregetnya. Mengapa? Karena tertutup oleh timbunan-timbunan sampah. Itu sebabnya ayo kita mulai perhatikan baik-baik apa yang kita buang ke dalam hati kita. Mungkin saya menyarankan hati-hati membuang segala sesuatu ke dalam hati saudara. Sampah jangan dibuang ke dalam hati. Sampah itu dibuang ke dalam tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu harus ada mungkin saudara harus pajang tulisan itu di mana-mana di rumah saudara sehingga saudara ingat, buanglah sampah pada tempatnya. Hati itu bukan tempat sampah, saudara. Jadi jangan buang sampah ke dalam hati. Semua kemarahan, kebencian, keputusasaan, kepahitan, kekecewaan, ya saudara, itu semua adalah jenis sampah yang akan mencemari hati kita sehingga aliran kehidupan roh yang berasal dari firman Tuhan itu jadi nggak memancar lagi, ya saudara. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Jagai hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagai hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, tapi bagaimana caranya menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Coba kita lanjutkan ayat yang ke-24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak daripadamu. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Nah, tadi kita sudah melibatkan pikiran, telinga, mata. Sekarang kita disuruh melibatkan mulut. Mulut, bibir sama. Maksudnya perkataan. Jadi saudara, dalam proses kita mengubah firman menjadi kehidupan, kesembuhan, dan masa depan kita, maka kita harus melibatkan pikiran, telinga, mata, dan mulut. Mulut untuk apa? Untuk mendeklarasikan firman. Supaya itu firman termeterai terus dalam hati kita, tersimpan terus dalam lubuk hati kita. Jadi untuk memeteraikan firman. Tetapi Alkitab berkata, Amsal berkata, jagalah, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadamu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau saudara sudah mendeklarasikan firman, saudara perlu memberikan afirmasinya, peneguhannya. Bukan saudara mendeklarasikan firman A, tetapi saudara meneguhkannya dengan kontra A gitu, saudara. Nah, ini nggak cocok. Itu namanya bibir mulut serong dan bibir yang dolak-dalik. Sebentar ngomong A, sebentar ngomong B, sebentar ngomong A, sebentar ngomong kontra B, kontra A. Jadi saudara, seringkali penyebab mengapa firman atau kemenangan yang sudah ada dalam hati kita itu hilang adalah karena penggunaan mulut yang salah. Ya, kita deklarasi dalam kamar doa kita, tetapi sehari-hari kita menggunakan mulut kita bukan untuk memberikan peneguhan terhadap deklarasi yang kita lontarkan di dalam roh, tapi justru mulut kita ini dolak-dalik. Berbeda dengan apa yang kita deklarasikan. Sehingga pada akhirnya perkataan kita yang sehari-hari ini mementahkan deklarasi yang sudah kita lontarkan di dalam roh. Nah, ini tidak boleh terjadi, saudara. Karena perkataan mulut yang sehari-hari itu diterima sebagai sebuah afirmasi di dalam roh kita. Sehingga kalau perkataan kita yang sehari-hari ini berbeda dengan apa yang kita deklarasikan waktu doa kita, maka deklarasi ini seperti dimentahkan oleh afirmasi yang salah. Karena deklarasi yang kita lontarkan di dalam dunia roh
butuh diafirmasi dalam dunia nyata. Jangan sampai saudara melontarkan sebuah deklarasi, katakanlah saudara mendeklarasikan kesembuhan bagi saudara. Tapi sehari-hari saudara bukan memperkatakan kesembuhan, tapi saudara terus memperkatakan sakitnya, saudara terus mengeluh tentang sakitnya. Mungkin saudara berkata, tapi kan Pak memang saya rasanya sakit, tapi kan Pak memang saya ngalami sakit. Ya, tapi permasalahannya saudara percaya kepada firman atau kepada penyakitnya. Penyakit adalah fakta, tapi fakta bukan kebenaran. Firman adalah kebenaran. Jadi apa yang saudara harus lakukan? Saudara harus memilih, saudara mempercayai yang mana. Kalau saudara mempercayai firman, ya saudara harus menolak fakta. Kalau saudara mempercayai fakta, pada akhirnya saudara jadi menolak firman. Nah, kalau di dalam waktu doa saudara-saudara sudah mendeklarasikan firman, dalam pernyataan saudara sehari-hari, perkataan yang keluar dari mulut saudara sehari-hari, saudara juga harus mendukung deklarasi yang saudara sudah deklarasikan. Jadi deklarasi itu sangat membutuhkan afirmasi saudara. Mengapa kita mendeklarasikan firman, tapi sehari-hari tidak terjadi? Mungkin disebabkan karena afirmasinya salah. Ya, saya sekali waktu pernah melihat video khotbah dari seorang hamba Tuhan yang membahas tentang ada orang-orang Kristen yang mendeklarasikan Mazmur 91 perlindungan itu, ya, bahwa malaikat Tuhan ada di sekeliling kita, kita tidak akan kena penyakit sampar dan sebagainya gitu saudara. Ada orang-orang Kristen yang mendeklarasikan Mazmur 91, tapi kenyataannya mereka tetap kena virus corona dan masuk rumah sakit. Saya lupa apakah akhirnya meninggal atau tidak. Mengapa deklarasinya tidak melindungi mereka? Lalu hamba Tuhan itu membahas Mazmur 91 itu bukan untuk waktu sekarang, tapi untuk nanti dalam kerajaan 1000 tahun dan sebagainya. Ya, saya tidak mau membahas khotbah hamba Tuhan tersebut, saudara. Tapi buat saya, firman Tuhan adalah ya dan amin, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Dan nubuatan selalu punya penggenapan yang berganda. Bisa digenapi sekarang, bisa digenapi masa yang akan datang. Saya percaya yang seperti itu, saudara. Nah, ketika kita mendeklarasikan, jadi ini kecurigaan saya, pemikiran saya pada waktu itu adalah mungkin orang itu mendeklarasikan Mazmur 91 dan dia cerita kemana-mana. Kalau dia mendeklarasikan Mazmur 91, dia ajak semua orang untuk mendeklarasikan Mazmur 91 supaya kita terlindung dari COVID-19. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah sehari-harinya dia memberikan afirmasi kepada deklarasi yang dia sampaikan? Jangan-jangan, saudara-saudara, dia mendeklarasikan Mazmur 91 cuma sekali-sekali, tapi sehari-hari dalam pernyataan kehidupannya, dalam perkataan sehari-harinya, dia tidak memperkatakan firman. Dia justru memperkatakan ketakutan-ketakutannya. Dia justru terus memperkatakan virus corona. Dia justru terus memperkatakan bahayanya virus corona. Dan dalam tanda kutip, dia seperti mengatakan betapa berkuasanya virus corona. Dia tidak memperkatakan tentang kuasa Tuhan. Dia tidak membesar-besarkan tentang kuasa Tuhan, tapi justru membesar-besarkan virus corona, saudara. Nah, ini bisa mementahkan deklarasi yang sudah dibuat. Jadi kalau ada orang yang berkata, kenapa ada orang Kristen yang sudah deklarasi tapi tetap kena COVID-19? Ya, saya pada dasarnya no comment sih tentang hal itu semua. Tetapi yang saya mau tahu adalah apakah sehari-hari perkataannya ini sesuai dengan firman atau tidak. Saya sih masih percaya ada perlindungan oleh kuasa darah Yesus. Tapi permasalahannya adalah apakah orang Kristen dalam perkataan sehari-harinya itu terus memperkatakan firman sesuai dengan deklarasi di dalam doanya, atau malah memperkatakan ketakutan.
Nah, kalau saudara sekali-sekali membaca Mazmur 91, saudara terus baca dengan suara keras, sekali-sekali, ya katakanlah setiap pagi saudara baca, tapi sepanjang pagi sampai malam hari, saudara terus memperkatakan ketakutan, saudara terus gembar-gembor ketakutan, ya. Saudara cerita, wah ada yang mati di sana, ada yang mati di sini, ada yang mati di sana, ada yang mati di sini, dan sebagainya, dengan roh ketakutan. Otomatis roh ketakutan yang menang. Otomatis deklarasi Mazmur 91 itu seperti dipatahkan, ya, seperti dimentahkan oleh afirmasi yang salah. Makanya saya selalu berkata, deklarasi itu butuh afirmasi. Nggak cuma deklarasi, butuh afirmasi. Perkataan kita yang sehari-hari itu sangat menentukan apakah deklarasi yang kita lontarkan di dalam dunia roh, di dalam alam roh, itu berhasil atau tidak. Afirmasi itu menentukan, ya. Kita tahu bangsa Israel sekali-sekali mendeklarasikan mereka taat kepada Tuhan, mereka mempercayai kuasa Tuhan, mereka mempercayai Musa sebagai pemimpin yang diutus oleh Tuhan dan sebagainya, sebagai pembawa anugerah dalam hidup mereka. Tapi sehari-hari, saudara, ketika mereka menghadapi masalah, mereka memperkatakan sungut-sungut. Mereka selalu bersungut-sungut. Setiap kali ada masalah, mereka sungut-sungut. Setiap kali mereka ada masalah, mereka sungut-sungut. Mencurigai Tuhan, mencurigai Musa, dan sebagainya. Mencurigai Tuhan sih nggak beranilah ya, saudara. Takut kena halilintar. Tapi mencurigai pemimpinnya, mencurigai Musanya. Musa dibilang jahatlah, bawa mereka keluar dari Mesir dengan tujuan untuk membunuh mereka di padang gurun lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, pernyataan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka mempercayai Tuhan, saudara. Jadi pernyataan sehari-hari saudara itu menunjukkan apa yang engkau percayai. Saya mengenal seorang teman lah, hamba Tuhan lah, saudara ya, yang kalau ngomong itu isinya kebanyakan keluhan, ya, keluhan dan sebagainya, ya, dan sejenisnya. Lalu saya tidak heran karena dia terus mengeluh dalam kehidupannya. Saya tidak heran dia jadi sakit-sakitan. Sakit inilah, sakit itulah, sakit inilah, sakit itulah. Sakit ini menyebar ke sana itu, sakit itu menyebar ke sana. Jadi komplikasi kemana-mana sakitnya. Dan kalau ketemu dia rasanya kasihan, bawaannya lemes terus, bawaannya mengeluh terus, saudara. Nah, kalau saudara sehari-hari cuma mengeluh, itu mematahkan semangat saudara. Ya. Itu mematahkan semangat saudara. Itu menunjukkan bahwa saudara kurang mempercayai firman Tuhan. Orang yang sehari-harinya penuh dengan keluhan demi keluhan demi keluhan demi keluhan, saudara, itu menunjukkan bahwa saudara kurang mempercayai firman Tuhan. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, memang yang saya alami seperti itu. Yang saya alami itu berat. Iya, saya tahu, saya percaya. Beratlah buat saudara. Tapi gunakan bibirmu dengan baik. Gunakan mulutmu dengan baik. Jangan memiliki mulut yang serong. Jangan memiliki bibir yang dolak-dalik. Sebentar ngomong, aku sembuh dalam nama Yesus. Aku percaya aku disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Tapi giliran bangun pagi mengeluh. Aduh, kepalaku sakit, aduh, kakiku sakit, aduh, perutku sakit, aduh, iniku sakit. Lalu saudara mengeluh, semua tubuh saudara sakit. Dari ujung kepala, langsung saja dari ujung kepala sampai ujung kaki sakit. Setiap kali ketemu orang mengeluh sakit. Artinya saudara sedang membesarkan sakit saudara. Prinsipnya begini, saudara. Apapun yang terus-menerus kita pikirkan dan perkatakan selalu menjadi semakin besar dalam hidup kita. Kalau saudara terus-menerus memperkatakan kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, firman Tuhan, kuasa firman, kuasa Roh Kudus, maka kuasa Tuhan akan menjadi semakin besar dalam hidup saudara. Tetapi kalau saudara terus memperkatakan ketakutan, ketakutan, kesedihan, peristiwa buruk, masalah,
dan sebagainya. Masalah diperkatakan lagi, sakit diperkatakan lagi, corona diperkatakan lagi, corona diperkatakan lagi. Dan semua yang kita terus-menerus perkatakan akan menjadi semakin besar dalam hidup kita. Kalau saudara terus memperkatakan penyakit, kalau saudara terus memperkatakan masalah, maka masalah dan sakit penyakit akan menjadi semakin besar dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara memperkatakan kuasa Tuhan, firman Tuhan, kuasa Tuhan yang menyembuhkan, darah Yesus menyembuhkan saudara, maka saudara sembuh. Jadi perkataan sehari-hari yang saudara kumandangkan di dalam dunia fakta ini, itu akan sangat mempengaruhi deklarasi yang saudara buat di dalam dunia roh. Karena semua deklarasi membutuhkan afirmasi, baik melalui mulut maupun melalui tindakan. Jadi saudara, berikan afirmasi yang menguatkan deklarasi yang sudah saudara kumandangkan di dalam dunia roh. Kalau sehari-hari saudara terus memberikan afirmasi, ya, bahwa saudara benar-benar percaya pada kuasa Tuhan, saudara percaya pada kuasa darah Yesus yang menyembuhkan saudara, saudara percaya pada semua hal yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara, saudara percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, saudara percaya Tuhan selalu mencukupi hidup saudara, kebutuhan saudara, saudara percaya Tuhan adalah penyembuh saudara, Tuhan adalah gembala saudara yang baik, saudara tidak akan kekurangan apapun. Saudara percaya bahwa Tuhan itu melindungi saudara, menaungi saudara, dan sebagainya. Kalau saudara bertanya kepada saya, Pak, bisa nggak kalau kita sudah memberikan deklarasi dan afirmasi, tapi kita tetap sakit? Bisa-bisa saja. Tapi percayalah, kalau saudara sudah hidup secara benar, dekat dengan Tuhan, dan menggunakan telinga, mata, pikiran, mulut sudah benar, maka saya percaya, kalaupun saudara sakit, saudara tetap ada dalam tangan Tuhan. Artinya apa? Artinya penyakit itu diizinkan oleh Tuhan. Tapi penyakit itu tetap tidak berkuasa dalam hidup saudara. Penyakit itu tetap tidak bisa menghalangi saudara untuk memanifestasikan kuasa Tuhan. Contohnya Paulus ada yang dia sebut dengan duri dalam daging. Entah itu penyakit, entah itu musuh, orang Farisi dan sebagainya. Nggak tahulah, ada yang menafsirkan penyakit, ada yang menafsirkan musuh, orang Farisi yang terus menjadi duri dalam daging dalam hidupnya. Katakanlah penyakit atau katakanlah apa saja. Rasul Paulus berkata, aku sudah berdoa berkali-kali, tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku untukmu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tidak menjawab doanya Paulus, tetapi kelemahan Paulus yang ditaruh di dalam diizinkan Tuhan ada dalam diri Paulus, itu punya tujuan supaya Paulus tidak sombong. Mengapa harus ditaruh duri dalam daging? Supaya Paulus tidak bermegah dalam semua hal yang Tuhan berikan dalam hidupnya, karena terlalu banyak pewahyuan yang luar biasa yang Paulus dapat terima dari Tuhan, terlalu banyak penglihatan, bahkan dia dibawa ke sorga tingkat keberapa begitu saudara, dan dia diperlihatkan penglihatan yang dahsyat. Jadi untuk mencegah supaya Paulus tidak sombong, ditaruhlah duri dalam daging, duri dalam daging di dalam diri Paulus. Jadi kalaupun orang benar sakit, maka sakitnya itu ada tujuan ilahi. Dan penyakit itu tidak bisa menghentikan dia untuk memanifestasikan kuasa Tuhan, untuk terus bekerja di dalam kehidupannya bagi Tuhan. Ya saudara, nah itu. Jadi buang mulut serong daripadamu, jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadamu. Saya tidak bilang ini mudah saudara, saya bilang ini harus, bukan mudah. Terus terang saya juga jatuh bangun dalam mempraktekkan firman Tuhan ini. Ya, mulut serong dan bibir yang dolak-dalik. Karena seringkali ketika kita menghadapi masalah yang cukup pelik, ketika kita menghadapi masalah yang
yang sangat rumit, nggak ada jalan keluarnya, kita bisa saja kecewa, kita bisa saja putus asa, dan akhirnya keluar keluhan dari mulut kita. Ya, saya rasa seperti ini. Dalam kadar tertentu itu bisa dimaklumi oleh Tuhan, saudara. Tapi jangan sampai seluruh hidup saudara dikuasai oleh keluhan. Ya, jangan sampai seluruh hidup saudara dikuasai oleh keluhan. Tetap perkatakan firman, tetap perkatakan firman, tetap perkatakan firman. Pokoknya dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan saudara, tetaplah berusaha untuk dalam perkataan sehari-hari yang saudara keluarkan itu, saudara memperkatakan firman, bukan yang lain. Bukan yang berlawanan dengan apa yang sudah saudara deklarasikan. Tetap perkatakan firman, ya. Tetap perkatakan firman, jangan menjauh dari firman. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadamu. Lalu lanjut ayat yang ke-25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Nah, firman yang kita terima selalu bicara tentang masa depan. Firman tidak pernah bicara tentang masa lalu. Firman yang kita terima selalu membawa kita kepada masa depan, bukan kepada masa lalu. Tuhan selalu membawa kita ke masa depan. Iblislah yang selalu membawa kita mundur ke belakang, ke masa lalu. Itu sebabnya perlu saudara perhatikan mata saudara ini harus dipaksa untuk memandang terus ke depan. Jangan memandang ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Saudara tidak bisa berjalan ke depan sambil menengok ke belakang, sambil melihat ke belakang. Yang ada adalah saudara akan membentur tembok dan kepalamu benjol. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Matamu terus memandang ke depan. Kalau engkau masih terus melihat masa lalumu, maka firman tidak akan bisa berubah menjadi masa depan bagi dirimu. Engkau akan selalu mengulang masa lalumu, karena matamu tidak memandang terus ke depan. Tidak memandang firman. Kalau engkau memandang firman, maka pandangan matamu akan terus ke depan. Terus ke depan. Tatapan matamu terus ke muka, bukan ke masa lalu. Orang yang selalu ingat masa lalunya, selalu hidup di masa lalunya, ya, membuat keputusan berdasarkan masa lalunya, tindakan-tindakannya dikuasai oleh masa lalunya, maka orang ini tidak bisa mengubah firman jadi masa depannya. Firman tinggal firman, tapi masa depannya tetap sama dengan masa lalunya. Nggak berubah. Karena dia tidak mengarahkan matanya tetap ke depan. Ya. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Matamu jagai supaya tetap ke depan, tetap tertuju kepada firman. Percayalah firman adalah masa depanmu. Firman akan menjadi masa depanmu. Jadi semua saudara yang telah menerima firman, percayalah firman akan menjadi masa depan saudara. Kalau hari ini belum terjadi, firman akan terjadi di masa depan. Tetapi syaratnya, saudara nggak boleh melihat ke belakang. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Jadi perhatikan, libatkan pikiran untuk memperhatikan firman, libatkan telinga, arahkan telingamu hanya kepada firman, arahkan matamu hanya kepada firman, lalu arahkan matamu ke depan. Karena kalau engkau mengarahkan matamu kepada firman, pasti matamu atau pandanganmu terus terarah ke depan, bukan ke belakang. Ya, lupakan masa lalumu, kubur masa lalumu, dan bangkitlah sejak hari ini dan terarah ke depan. Ada beberapa di antara saudara yang terus terjerat dengan masa lalunya, terus terikat dengan masa lalunya. Biar hari ini saya berdoa, Roh Kudus akan menolong saudara mematahkan kuk masa lalu dari hidupmu, mematahkan semua keterikatan hidupmu dengan masa lalumu. Masa lalumu sudah mati, masa lalumu sudah dikubur, dan engkau hanya punya masa depan. Di dalam Kristus engkau tidak punya masa lalu lagi, engkau hanya punya masa depan. Masa depanmu adalah firman Tuhan yang telah engkau terima sejauh ini. Jadikan itu sebagai tolak ukur masa depanmu. Jangan noleh ke belakang lagi. Lalu pastikan saudara memiliki mulut yang konsisten. Sekali mendeklarasikan firman, maka selamanya terus mendeklarasikan firman.
Ketika terus mendeklarasikan firman, sehari-hari belajarlah untuk bicara yang sesuai firman. Belajarlah untuk memperkatakan firman. Bukan memperkatakan masalahnya, tapi memperkatakan firman. Bukan memperkatakan keluhan, tapi memperkatakan firman. Kalau saudara berkata, tapi Pak yang saya hadapi memang begitu, terus gimana dong? Jangan tunggu masalahnya berubah, baru mulutmu berubah. Ubah dulu mulutmu, percayai firman dan perkatakan firman. Tujukan bahwa engkau percaya kepada firman dengan terus memperkatakannya siang dan malam, terus memperkatakannya sepanjang hari, dan engkau berusaha untuk menjaga mulutmu supaya engkau tidak memperkatakan sesuatu yang bertentangan dengan deklarasi yang telah engkau lontarkan dalam roh. Karena kalau engkau tidak memberikan afirmasi yang benar terhadap deklarasi yang sudah engkau lontarkan itu, maka deklarasimu ini akan mentah dan tidak menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Ya, itulah caranya saudara membuat firman menjadi kehidupan, kesembuhan, dan masa depan buat saudara. Kita lanjut ayat selanjutnya, ayat yang ke-26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Maksudnya apa? Saudara harus menyelaraskan tindakan saudara dengan firman yang saudara terima. Afirmasi, tadi rasanya saya sudah katakan. Afirmasi itu bukan hanya berupa perkataan, tapi afirmasi itu juga berupa tindakan. Kalau saudara hanya memberikan afirmasi lewat perkataan, tapi tindakan saudara tidak memberikan afirmasi, ini juga timpang, ini juga ada kekurangannya saudara. Yang paling bagus adalah saudara deklarasi, lalu diafirmasi dengan perkataan, dan diafirmasi dengan tindakan. Nah, tindakan saudara harus memberikan afirmasi yang kuat, dan seringkali tindakan itu merupakan afirmasi yang sangat kuat untuk deklarasi yang kita telah lepaskan di dalam roh. Makanya langkah saudara harus diperhatikan, tindakan saudara harus diperhatikan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri dari firman yang telah engkau terima. Kalau saudara, katakanlah, kalau saudara deklarasi kesembuhan, ini contoh yang paling gampang. Atau kita gantilah, tadi sudah contohnya kesembuhan, sekarang keuangan lah saudara ya. Saudara deklarasi tentang keuangan. Saudara bebas mengalami kebebasan keuangan. Semua kebutuhan saudara dicukupi, bahkan saudara bukan hanya dicukupi, tapi dilimpahkan dengan berkat-berkat ilahinya. Haleluya. Tetapi, dan saudara sudah memberikan afirmasi. Ya, saudara sudah memberikan afirmasi nih. Bahwa saudara setiap hari ngomongin firman tentang keuangan, bahwa Tuhan akan memberkati saudara, saudara tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan, dan sebagainya ya. Tuhan yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya, dan sebagainya. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah meminta-minta roti, dan sebagainya. Saudara memperkatakan firman terus sehari-hari. Tetapi tindakan saudara juga tidak memberikan afirmasi. Nah, ini jadi timpang saudara. Inilah yang menyebabkan firman tidak terjadi dalam hidup saudara. Mengapa? Karena tindakan yang saudara lakukan tidak memberikan afirmasi. Saya masih melihat ada banyak orang yang deklarasi tentang kebebasan keuangan, tapi sehari-hari ngomongannya mengeluh terus tentang kekurangan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Tetapi ada juga orang yang deklarasi tentang kebebasan keuangan, lalu dia memberikan afirmasi secara perkataan dengan mulutnya, dia terus memperkatakan firman kebebasan keuangan sehari-hari, tetapi permasalahannya adalah tindakannya tidak memberikan afirmasi. Dia tidak mengelola keuangannya dengan baik. Nah, kalau saudara tidak mengelola keuangan dengan baik, ini dalam dunia roh ditolak saudara. Karena deklarasinya tidak dilengkapi dengan afirmasi. Nggak ada afirmasi yang memadai, yang cukup untuk deklarasi ini bisa meledak gitu saudara. Katakanlah ini seperti dinamit,
Maka afirmasi dalam perkataan dan tindakan ini seperti apinya yang membakar sumbu dinamit itu. Kalau saudara memberikan apinya membakar sumbu itu, hanya masalah waktu firman akan meledak dalam hidup saudara dan menjadi kehidupan, menjadi kesembuhan, dan menjadi masa depan bagi saudara. Dan saya berdoa semua firman yang telah saudara terima, khususnya Jemaat Living Christ, semua firman yang telah saudara terima di tempat ini, di Living Christ, saya berdoa supaya semua itu menjadi kehidupan bagi saudara, menjadi kesembuhan bagi saudara, dan menjadi masa depan bagi saudara. Saya percaya semua firman yang telah dilepaskan di gereja Living Christ ini, saudara, akan menjadi pagar untuk kehidupan saudara, dan akan menjadi masa depan buat saudara. Itu akan memagari masa depan saudara, dan itu akan membawa saudara ke masa depan. Masa depan saudara sudah ditetapkan oleh firman Tuhan yang dilepaskan di tempat ini. Masa depan saudara sudah ditetapkan oleh firman Tuhan yang saudara terima di tempat ini. Itu sebabnya arahkan pikiranmu kepada firman, arahkan telingamu kepada firman, arahkan matamu kepada firman. Dan jagai hatimu. Dengan cara apa? Jagai mulutmu. Jangan punya mulut yang serong. Jangan punya bibir yang dolak-dalik. Sebentar ngomong firman, sebentar ngomong fakta, sebentar ngomong firman, sebentar ngomong fakta, tidak memberikan afirmasi kepada deklarasi firman yang disampaikan. Dan jagai juga tindakan saudara, jagai juga pandangan saudara untuk terus ke depan, supaya firman benar-benar bisa menjadi masa depan buat saudara. Singkirkan masa lalumu, jangan ingat-ingat lagi masa lalumu, dan ingat saja firman Tuhan, perhatikan saja firman Tuhan, arahkan terus matamu kepada firman, kepada pengharapan yang di depan sana dari firman. Dan jagai tindakanmu, supaya tindakanmu juga tidak menentang deklarasi yang kau telah lepaskan. Tindakanmu juga meneguhkan deklarasi yang telah kau lepaskan dalam dunia roh. Nah, saya berdoa pengajaran yang saya berikan pada hari ini akan melengkapi kebenaran tentang deklarasi yang selama ini saudara sudah ketahui, yang selama ini saudara sudah pahami. Jadi penambahannya adalah deklarasi sangat membutuhkan afirmasi. Afirmasi itu bisa dari perkataan, tapi juga bisa dari tindakan. Dan kalau saudara mau mengubah firman menjadi kehidupan, kesembuhan, dan masa depan bagi saudara, maka saudara harus melibatkan pikiran, harus melibatkan telinga, mata, mulut, dan kaki saudara, langkah kehidupan saudara, tindakan saudara. Semua aspek dalam kehidupan saudara harus terlibat, harus menyatu dengan firman tersebut. Baru firman akan tertanam kuat dalam lubuk hati kita dan tidak akan hilang lagi. Dan firman akan menjadi kehidupan bagi kita, menjadi kesembuhan bagi kita, dan menjadi masa depan bagi kita. Saya berdoa supaya setiap firman yang telah dilepaskan, yang telah engkau terima, menjadi kehidupan bagi saudara, menjadi kesembuhan bagi saudara, dan menjadi masa depan bagi saudara. Haleluya. Kita sudah membahas sampai ayat 27. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ada? Oke. Tidak ada pertanyaan yang saudara sampaikan, tapi ada beberapa permohonan doa. Puji Tuhan, saya sudah dibantu staf untuk mencatatnya, sehingga konsentrasi saya bisa kepada firman Tuhan. Ada dua permohonan doa yang akan kita doakan. Pertama dari Merni, bantu doa untuk gatal-gatal di kedua tangan saya, sudah lebih dari 2 minggu. Saya pakai berbagai cara untuk sembuh, tapi masih belum sembuh. Gatal-gatal, oke. Lalu dari Yulis, mohon bantu doa juga untuk mama saya, tadi sore jatuh di kamar mandi. Kondisi masih bisa berdiri dan beraktivitas, tapi dari pinggang sampai kaki kanan agak sakit. Tolong doakan tidak ada efek negatif apapun. Puji Tuhan. Oke, kita doakan untuk dua pokok doa ini, untuk dua permohonan doa ini. Kita percaya Tuhan menyembuhkan mereka semuanya, ya. Menyembuhkan Merni, gatal-gatal di kedua tangannya, berarti tangan kanan dan tangan kiri. Lalu Yulis untuk mamanya yang jatuh di kamar mandi,
pinggangnya sampai kaki kanannya agak sakit. Kita doakan supaya tidak ada efek negatif apapun juga. Oke? Mari saudara kita berdoa sama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Dan kita berdoa bersama-sama untuk Merni dan untuk Yulis. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat firman yang telah kami terima pada malam ini. Kami berdoa Engkau memeteraikan firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa Tuhan buat permohonan doa dari Merni yang gatal di kedua tangannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, apapun yang menyebabkan gatal di kedua tangannya itu, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami perintahkan pergi, semua rasa gatal pergi, semua penyebab gatal itu berhenti di dalam nama Yesus. Kalau penyebabnya adalah alergi, Engkau sembuhkan penyakit alerginya di dalam nama Yesus, dan semua rasa gatalnya berhenti sejak hari ini, dan seterusnya, dan tidak akan kembali lagi di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Yulis, untuk mamanya Yulis yang jatuh di kamar mandi Tuhan, pinggangnya sampai kaki kanannya terasa sakit sekarang ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menjamah pinggang dan sepanjang sampai kaki kanannya itu Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Sembuh sekarang juga di dalam nama Yesus. Semua rasa sakit hilang sekarang juga di dalam nama Yesus, dan tidak ada efek negatif apapun juga dari jatuhnya ini. Di dalam nama Yesus kami meteraikan kesembuhan ini. Dalam nama Yesus terjadilah. Amin, 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 haleluya. Kami bersyukur juga Tuhan untuk Ibu Nani yang sudah disembuhkan dari sakit di kakinya. Biar Engkau meteraikan kesembuhannya Tuhan, dan penyakit itu tidak akan kembali lagi. Kami melepaskan berkat untuk Ibu Nani sehingga penyakit itu tidak akan kambuh lagi di dalam nama Yesus. Kami melepaskan berkat untuk Merni, untuk Yulis, untuk mamanya Yulis juga Tuhan. Penyakit itu tidak kambuh lagi di dalam nama Yesus. Sembuh total di dalam nama Yesus, sembuh total. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah setiap umat Tuhan akan menerima firman, dan semua firman yang telah mereka terima tidak ada satupun yang gugur Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang menyayangi firman dan tidak akan rela membiarkan firman yang telah kami terima itu gugur Tuhan. Apapun akan kami usahakan, apapun akan kami upayakan Tuhan, supaya firman itu menjadi kehidupan bagi kami, menjadi kesembuhan bagi kami, dan menjadi masa depan kami Tuhan. Kami percaya masa depan kami telah ditetapkan oleh firman Tuhan yang telah kami terima, dan kami berdoa di dalam nama Yesus, terjadilah sejak hari ini, terjadilah bagi kami Tuhan. Semua firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Semua firman-Mu tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau memeteraikan semua firman yang telah kami terima dan menjadikan itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Di dalam Kristus janji Allah adalah ya dan amin bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, termeterai dan terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik like, dan berikan komen di uploading rekamannya nanti ya saudara. Kalau di live chat ini kan akan hilang semua ya. Lalu hari Minggu ini ikuti live streaming ibadah online kita Living Christ. Saya akan membahas lebih tuntas lagi tentang afirmasi, pentingnya afirmasi ya. Selama beberapa minggu ke depan ini saya akan terus membahas ini, mungkin sampai akhir Oktober, dan bulan November kita akan membahas, mengupas tuntas dari Ulangan pasal 8 ya saudara. Saya sudah siapkan firman itu jauh-jauh hari, tapi belum waktunya untuk dilepaskan. Saya yakin ini firman dari Tuhan yang harus dilepaskan pada waktunya ya. Lalu ada Daily Bread. Kalau saudara belum berlangganan Daily Bread, saudara bisa berlangganan Daily Bread. Kalau saudara butuh dibantu dalam doa, saudara bisa kirim permohonan doa di hotline live chat kami ya. Saudara bisa lihat di situ 08 di sini nih, 0822 98 955 910 ya. Angkanya mudah diingat juga. Oke, saya rasa hari ini cukup.
Selamat malam semuanya. Percayalah, Tuhan masih bekerja dalam segala situasi dan keadaan. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang terus bekerja, Tuhan akan terus bekerja. Sekalipun engkau tidak melihatnya, percayalah, Tuhan masih bekerja. Selamat malam semuanya. God bless you. Percayalah, Tuhan masih bekerja.